ke halaman situs Menak Jinggo. Di mana situs Menak Jinggo ini, kata Menak Jinggo sendiri diambil dari terkait dengan sebuah temuan patung yang berupa manusia tapi berkarakter burung. Di sini burung Garuda yang menjadi warna itu, sehingga karena sifatnya cacat ya, di bagian paruhnya, maka ini diberikan istilah oleh masyarakat lokal, disebut Menak Jinggo. Nah, Menak Jinggo itu sendiri adalah sebuah tokoh yang berasal dari Blambangan, yang dulu pernah ada satu sejarah terkait dengan Sang Prabu Kencono yang pada waktu itu, atau seorang yang ratu wanita yang berada di Mojopahit yang pada waktu itu berkuasa. Juga nama lain daripada Kencana Wungu itu disebut yaitu Kusuma Wardani, juga wanita yang ireng manis, cantik, sebagai raja wanita yang Candi Menak Jinggo berjarak 500 meter dari timur kolam Segaran. Terdapat reruntuhan bangunan dari batu andesit. Seperti yang saudara lihat, banyak sekali pahatan-pahatan struktur yang indah dari Candi Menak Jinggo. Bangunan tersebut dinamai Menak Jinggo oleh warga sekitar sebab mereka mengira arca Garuda yang bertaring merupakan perwujudan adipati antagonis dari Blambangan, yakni Menak Jinggo. Kisah adipati tentang Menak Jinggo ditemukan dalam karya sastra Jawa berjudul Damar Wulan. Karya Pujangga Mataram Islam tahun 1736 atau 1736, kisah tersebut sangatlah populer di mata masyarakat Jawa yang pernah dikuasai Mataram Islam. Walau sebagian ceritanya tidaklah benar terjadi pada kerajaan Majapahit. Bangunan Candi Menak Jinggo ini telah runtuh, menyisakan struktur berukuran 27,8 kali 24,3 meter. Bagian halaman bangunan dikelilingi pagar keliling berukuran 23 kali 22 meter, yang sebagian tersusun dari bata merah yang direkatkan dengan sistem gosok seperti yang ada di Kumitir. Penggambaran relief-relief bergaya batur seperti yang ada di Candi Surawono. Bagian badan dan atap candi ini hingga saat ini belum pasti apa makna yang ada di konstruksinya. Candi Menak Jinggo ini memiliki banyak sekali relief, sejumlah 64 panel yang sebagian berada di Candi Menak Jinggo dan sisanya disimpan di Pengelolaan Informasi Majapahit atau PIM. Relief tersebut berkisah tentang fabel berjudul Tantri Kamandaka, ada Panji Kuda Semirang, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Relief Tantri Kamandaka yang dapat diidentifikasi pada candi ini berkisah tentang buaya yang tidak tahu berterima kasih kepada si lembu. Ia bukannya berterima kasih atas pertolongan lembu menyelamatkan buaya dari kayu yang menimpanya, malahan berusaha memangsa sang lembu. Melalui kisah ini, kita dapat belajar bahwa dalam kehidupan ini akan menghadapi sebuah kenyataan bahwa terkadang air susu dibalas dengan air tuba.
kebaikan dibalas dengan keburukan. Adapun relief Panji Kuda Semirang menurut identifikasi Anissa yang berdasarkan pada tulisan Robson yang berjudul Kalangwan Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang, mengisahkan perjuangan Panji mendapatkan Dewi Kirana dengan jalan peperangan. Cerita tersebut tidak hanya mengisahkan kehidupan kerajaan saja, akan tetapi juga menyinggung kehidupan masyarakat. Melalui kisah Panji Kuda Semirang, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Pertama, betapa pentingnya diri untuk mengimbangi kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani melalui ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, segala daya upaya yang kita kerahkan dalam memperjuangkan sesuatu akan mendapatkan hasil yang setimpal. Selanjutnya, biarpun pergi dan menyamar seperti apapun, jikalau jodoh akan tetap bertemu dan dipersatukan. Candi Minak Jinggo merupakan satu-satunya situs yang ada di Trowulan yang menggunakan batu andesit yang mempunyai relief yang sangat bagus. Sisa bangunan yang lain yang disimpan di PIM merupakan relief yang berukuran besar. Yang satu menggambarkan seperti wanita yang berbadan ikan, yang satunya menggambarkan raksasa yang bersayap yang dikenal sebagai Arca Minak Jinggo. Di kalangan masyarakat Candi Minak Jinggo disebut juga Sanggar Pamelangan. Minak Jinggo itu sebenarnya diambil dari sebuah kisah Belambangan yang pada waktu itu ada tokoh pembesar Majapahit dari wilayah timur yang disebut Minak Jinggo. Sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Minak Jinggo yang ada di Belambangan. Namun karena di sini dulu ada patung yang bergambar Garuda yang berwujud manusia dengan kaki yang panjang, kuku-kuku yang panjang, tangan ada cakarnya, mulutnya seperti paruh, ada sayapnya, sehingga orang-orang dulu menamakan Minak Jinggo. Tutur pria yang pensiunan BPJB Jawa Timur yang bernama Mbah Joko Umbaran. Karena tempat ini dulunya adalah pemujaan agama Wisnu dan burung Garuda itu adalah Garuda Muko, yakni ciri khas dari titiannya Batara Wisnu atau tumpaan Wisnu, ujar Mbah Joko.